Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading. Seperti biasa, sebelum reading, aku akan menemani kalian untuk ritual candle. Bukan menemani, mengajak. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Sorry. Sebelumnya happy weekend. Sebentar, mata aku agak kelilipan. Lagi banyak asap di ruangan ini. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sebelumnya aku mau ngucapin happy weekend buat kalian semua. Selamat berakhir pekan. Semoga menjadi waktu yang indah buat kalian untuk entah ini beristirahat atau bersenang-senang bersama orang-orang terkasih. Oke, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian, dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift atau thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebon. Aku mau disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan, jangan diresonate-resonetkan. Kalian harus bijak dalam menyikapi readingan-readingan ini, oke? Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual yang udah aku ritualin sesuai nama kalian, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oke, sudah. Kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Aku minta maaf sebelumnya kalau kalian mendengar background ada suara musik atau apalah, itu nggak tahu orang perumahan belakang rumah aku kayaknya pasang musik dari tadi. Tapi udah aku isengin sih, barusan tak bakar menyan biar asapnya ke sono. Siapa tahu mereka takut, mereka ngacir. Iseng banget aku ya. Maklum lah, malam minggu ya, barangkali nggak kemana-mana. Kita juga sama-sama harus pengertian. Konektor antara kamu dan dia kebalik, ding. Ada apa ini? Ace of Pentacle ya. Ada validasi yang belum tuntas ya. Ada permintaan maaf yang ingin diucapkan oleh salah satu orang, atau mungkin ingin diminta oleh salah satu orang. Ini banyak banget list permintaan maaf yang sudah ada ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekian banyak. Bisa jadi mungkin kesalahan pertama ini, kesalahan kedua ini. Jadi kayak hubungan kamu sama dia ini ada yang harus dijelas-jelaskan ya. Klasik banget, memang selalu begitu dalam hubungan ya. Oke, di sini energi dia ada 3 of Wands. Ada stuck dengan perencanaan. Ada jalan yang sedikit terhambat yang sedang ingin dia lakukan. Jadi kayak dia sudah merencanakan, dia sudah planning. Oh ya, aku lupa ya. Sorry. Kita pakai aroma telepatinya protection ya. Maaf banget. Aku ngeliat baru ingat. Ya. Jadi ada perencanaan yang sudah dia lakukan atau apapun lah niat dia, intention dia. Cuman kayak masih agak sedikit ada halangan ya. Jadi jalannya agak sedikit tersendat-sendat.
apapun itu. Kemudian ada Six of Pentacle. Sudah tahu kalian ya kalau Six of Pentacle ini, kalau garis harfiahnya, seseorang ini sedang membutuhkan bantuan. Seseorang ini sedang membutuhkan, entah itu motivasi. Bantuan itu bukan uang terus ya, karena orang awam taunya kalau bantu tuh uang aja. Padahal bantuan itu bisa motivasi, bisa nasihat, atau bisa hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Jalan, ways-nya juga bisa ya. Mungkin ini yang agak sedikit menghambat niat dan rencana dia. Misalnya dia mau buka usaha tapi terhambat dengan yang namanya modal, bisa. Atau dia pengen melakukan A atau B, dia bingung, bisa jadi butuh bantuan, masukan yang mana nih yang bagus gitu. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Itu dia ya. Ada jalan yang tertutup. Karena di sini kayak ini orang gini, dia pengen new beginning, dia pengen melakukan sesuatu hal-hal baru dalam diri dia, tapi dia nggak mau melepas yang ada di belakangnya, atau nggak mau melepas situasi di masa lalunya. Entah ini egonya, atau entah ini pembelajaran, skill, atau apapun juga. Jadi kayak saklek judulnya. Jadi dia saklek dengan apa yang dia miliki. Misalnya sekarang juga orang udah tahu perkembangan zaman seperti apa, orang udah tahu orang harus melakukan perubahan seperti apa, tapi dia nggak mau gitu. Dia mau tetap ngotot jadi dirinya, padahal dirinya tuh mungkin saat ini udah value-nya udah kolot atau sudah ketinggalan zaman itu ya. Makanya di sini ada gerakan-gerakan yang terhambat untuk dia lakukan. Even misalnya dia punya kesalahan sama kamu, pengen minta maaf tapi nggak mau maju. Tadi karena ngotot, karena saklek ya. Energi kalian di sini ada Two of Swords. Ini kalian lagi dihadapkan dengan indecision juga atau situasi pilihan. Mungkin ada opsi-opsi yang hadir dalam diri kalian untuk menentukan sikap ataupun tindakan, ya. Kemudian sini ada Judgment. Ada keputusan akhir yang sedang ingin kalian lakukan atau ingin kalian buat. Ya, apapun keputusan akhir tersebut. Entah ini tentang cinta, entah ini tentang kehidupan, atau tentang fixnya, tentang pilihan tadi juga bisa. Kemudian sini ada Temperance ya, ada kestabilan. Hati-hati jangan boros-boros kalian. Aku lihat kalian lagi ada niat mau beli ini, beli itu, tapi kayak tanpa perencanaan, tapi cuma sekedar kayak hasrat impulsif kalian untuk membeli sesuatu. Ya, makanya di sini kalau aku lihat kalian dalam posisi yang lagi stabil banget, tapi stabilnya agak di luar batas kontrol nih. Hati-hati. Oke, kita lihat apa yang pernah, apa yang sudah terjadi antara kamu dan dia. Aku juga minta maaf ya kemarin nggak reading. Kemarin kenapa ya? Kok nggak sempet, kebanyakan personal reading, habisan tenaga aku. Bentar ya. Aduh, Bali panas banget, minta ampun, tolonglah siapa yang bisa ngampunin. Ini kartunya gede, aku mencabut ya. Mencabut. Ada Coffin. Coffin. Kapan nanamnya Mi? Udah mencabut aja. Kemudian sini ada Anchor. Kemudian di sini ada Letter. Kemudian ada mice. Apa-apaan ini? Negatif semua. Kemudian ada ship. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada child ya, ada hubungan immature atau hubungan kekanak-kanakan, childish. Nggak tahu apakah ada efek anak atau memang dianya kekanak-kanakan atau kalian berdua bahkan, atau apapun yang kaitannya dengan kekanak-kanakan. Ada juga sih beberapa izin restu anak berpengaruh dalam hubungan kalian. Hubungannya banyak yang sudah berakhir, Kavin. Ada yang benar-benar merasa ini harus diakhirin, ini harus dilupakan, dan ini harus dikubur dalam-dalam. So, ini adalah ending dari satu hubungan kalian. Ya, kemudian sini ada Anchor, hubungannya lumayan berat. Berat membuat kalian tersesat, ya. Tapi juga perasaannya berat dalam, ya. Jadi makanya di sini serba berat, baik dari hubungan yang memberatkan, ya, atau berat melepaskan.
Sementara perasaannya sudah terlanjur dalam, penuh dengan pengharapan. Udah banyak cita-cita ataupun rencana. Kemudian di sini ada letter, hubungan yang dirahasiakan, ada juga hubungan yang jarak atau LDR, sehingga kalian cuman bermeses-mesesan atau chatting-chattingan saja, baik itu video call, video online, voice call, apapun lah yang kalian pakai medianya. Ya, kemudian ada mice, ada ketidaktenangan dalam hubungan kalian. Ya, mungkin dia banyak menggerogoti kamu atau banyak mengambil sesuatu dari kamu juga bisa. Ya, yang jelas hubungan ini resah dibuatnya. Gimana coba kalau kalian di rumah ada tikus lagi enak-enak tidur malam geratak gerutuk resah nggak? Itulah yang terjadi. Ya, kemudian di sini ada ship, ya, ini ada hubungan yang memang belum bisa menetap. Artinya, mungkin dia memiliki banyak dermaga. Atau ini adalah hubungan yang numpang lewat, numpang neduh, habis itu dia lanjut ke perjalanannya. Jadi kalian mungkin berdealing sama seseorang musafir. Ada juga sih yang berdealing sama pesulap. Pintar ngilang. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Udah dimatiin suaranya. Mungkin dia dengar aku lagi reading. Puji Tuhan. Kita lihat dari tarotnya. Ini beberapa mungkin di antara kalian ada yang hubungan entah ini rumah tangga tapi lagi menunggu hasil putusan juga ya. Kayak kamu lagi menunggu kabar yang berkaitan dengan perpisahan. Oke, di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn lagi. Kemudian ada Hermit, Virgo, kuat banget Virgo. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Eight of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Aku lihat di sini hubungannya penuh dengan penantian, kesabaran tentang harapan-harapan yang selalu ditunda, di-delay, di-pending. Mungkin beberapa penundaan-penundaan atau delay-delay tadi yang menyebabkan emosi dari salah satu pihak semakin memuncak, merasa di PHP terus, atau merasa cuma dijanji-janjiin dengan ketidakpastian. Ya, sementara yang satunya masih sibuk mengejar apapun yang menjadi pencapaian target atau value di dalam kehidupan dia atau ambisi-ambisi lainnya. Jadi bisa dikatakan hubungan ini memang stuck banget, nggak ada pergerakan. Sekalipun misalnya ada pergerakan ini mungkin naik turun. Ketika lagi baik, mungkin banyak sekali harapan-harapan yang mulai muncul kembali dalam hubungan kalian. Tapi ketika terjadi emosional lagi satu sama lain, akhirnya itu drop lagi. Dan ini circle-nya aku lihat selalu terjadi berulang-ulang. Untuk yang terjadi pertemuan ya, untuk yang LDR, kalau yang aku lihat ada beberapa yang berulang, nanti unblock, block, unblock, block, unblock, sampai goblok. Ya, nggak tahu seperti apa. Cuman ada satu ending di mana ini stop. Ini nggak berlanjut lagi. Entah karena dari sisi kamu yang lelah ngeladeninnya begitu-begitu aja, atau sisi dianya masih terombang-ambing dengan ambisi-ambisinya. Itu jadi dari situasi yang berulang circle ini terjadi satu titik yang akhirnya lumayan agak lama jedahnya. Itu ya. Dan di sini kalian juga masih berdealing dengan situasi di mana seseorang ini masih suka playing around, masih suka ketemu sana sini, masih suka kumpul-kumpul sana sini. Entah ini apa ya, kayak dia ngerasa bahwa walaupun ada kamu tapi juga dia punya dunia lain di luar sana. Entah itu dengan selingkuhannya, entah itu dengan gengnya, teman-temannya, ya, atau dengan hal-hal lain di luar sana. Ini hubungan penuh dengan pembelajaran, ya, hubungan yang penuh dengan luka batin, trauma, ya,
atau health mental kalian juga banyak yang terguncang akibat seseorang ini, ulahnya. Kayak kamu ngerasa bahwa sebenarnya ya kamu kayak sudah meletakkan diri kamu bahwa ini adalah yang terakhir. Kamu kayak merasa bahwa kayaknya ini udah deh, aku kalau sudah ketemu dia aja. Bahkan ada yang mungkin udah menetapkan hati, kalau nanti aku pun gak berhasil sama dia ini, udah deh aku kayaknya gak mau lagi cari pasangan, atau kayaknya udah deh aku sendiri aja. Seperti itu ya. Sini juga ada Queen of Wands. Aku lihat beberapa di antara kalian hubungannya hanya berdasarkan dengan ketertarikan fisik. Artinya mungkin ketertarikan fisik itu ya sudah, namanya seseorang jatuhnya itu dari tatapan mata dulu atau penampilan dulu. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa disajikan, itu baru turun ke hati. Ya, jadi di sini aku nggak ngelihat, ada juga sih, nggak banyak ya, tapi banyak yang di awalnya di sini kayak energi hubungan ini agak sedikit coba-coba sih kalau dari pihak dia. Jadi kayak ngerasa ini aku tertarik deh, kayaknya asik nih sama dia, sama kalian. Aku pengen deh dia jadi pasangan aku, atau apapun lah niat-niat baik yang sudah terjadi di awal. But perjalanan waktu, nggak tahu kisah apapun yang terjadi sesuai level kalian, sesuai cerita kalian, versi kalian, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ada ketidaknyamanan dari salah satu sikap, ada ketidaknyamanan dari ucapan, tutur kata, akhirnya membuat satu titik jenuh dalam hubungan kalian. Dan nggak tanggung-tanggung di sini banyak yang di ghosting, ditinggalkan tanpa ada kabar berita. It's mean artinya di ghosting juga. Di sini kalian dalam situasi yang mungkin sebagian dari kalian adalah dalam situasi baik-baik aja. Kalian nggak nyangka kok kemarin kayaknya masih telepon-teleponan, masih baik-baik aja, tadi malam kok pagi ini udah diblokir, kok pagi ini akses semua sudah menghilang. Ada tanda tanya besar dalam diri kalian, ada apakah ini? Ada apakah gerangan? Itu yang terjadi. Dan di sini juga banyak yang memanfaatkan secara materi atau finansial ya. Karena apa tadi? Aku ngelihat ketika di awalnya bagus sih ya. Di awalnya kalau aku lihat ada rencana yang positif banget dalam hubungan kalian. Tapi berjalannya waktu juga ada sisi di mana mungkin kalian terlalu memanjakan dia. Nggak semua ya, sebagian. Beberapa di antara kalian mungkin memanjakan dia, akhirnya dia membuat satu tolak ukur dalam diri dia. Ketika terjadi kejenuhan, ketika terjadi sering adanya pertengkaran, kecurigaan, dia membuat tolak ukur bahwa aku aja bisa dapetin kamu yang bisa memberikan aku senilai ini. Gimana kalau aku keluar sana, di dunia luar sana, pasti aku bisa menemukan yang lebih daripada ini. Itu ya. Ini banyak yang menimbun harta, enggak ya, menimbun sesuatu yang dia ambil dari kamu. Ini sih jelas sih masalah finansial ya. Jadi kayak dia hanya pengen meraup sesuatu hanya untuk kepuasan diri dia atau kepentingan dirinya semata. Itu dia. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Nine of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak perbedaan usia, banyak wanita yang usianya di atas sang pria. Kemudian di sini ada King of Cup. Masih punya perasaan sayang, tapi juga egonya masih besar ya. Nggak mau maju, pengennya kalian yang ngemis-ngemis ke dia. Kemudian di sini ada Three of Wands. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Magician, ya. Ada sesuatu yang kalian lakukan, rencana, niat baru.
untuk bertahan, untuk tidak terlalu ngoyo dengan kerinduan kalian lagi. Jadi kayak kalian lagi mulai mengerem atau membatasi perasaan dalam memikirkan dia atau dalam mengingat dia. Cuman di sini kalau yang aku lihat, ya, ini orang punya pengharapan besar tapi nggak mau maju, tapi nggak mau mengakui kesalahan, tapi juga nggak mau membuat satu validasi. Jadi kayak energi terakhir di dalam diri dia ketika dia nggak bersama kalian lagi, ya. Yang terjadi itu apa? Dia menunggu kalau kalian datang lagi. Entah ini ngemis cinta dia, atau kalian merayu dia lagi untuk balikan sama kalian. Pokoknya apapun, kalian yang harus memulai tindakan itu. Cuman aku ngelihat banyak banget di antara kalian mungkin udah di posisi titik bosan, titik jenuh, gak mau melakukan hal itu lagi. Jadi kayak kamu berpikir ya kalau mau datang aja kamunya gitu. Atau gimana mau melakukan suatu tindakan itu kalau kamu masih ngeblokir aku. Jadi gini, ada orang pengen datang sesuatu, pengen datang berkah, datang blessing, tapi dia menutup pintu, menutup akses. Itu yang terjadi dalam diri dia belakangan ini. But yang aku lihat kayak ada something yang dia lakukan, ya. Kayak dia melakukan sesuatu di belakang layar, ya. Dia melakukan sesuatu ini supaya kamu benar-benar kembali luluh sama dia, kembali menuruti apa yang menjadi keinginan dan harapan dia. Ya, kembali membantu dia juga melepaskan dirinya entah dari beban pikiran, beban hidup, atau beban-beban lainnya. Ya, nggak tanggung-tanggung. Kalau yang aku lihat di sini perencanaannya lumayan jauh sekali, ibarat orang bangkit dari kubur nih. Ya, yang tadinya sudah vakum, sudah diam, sudah ngerasa bahwa nyaman dengan hidupnya sendiri, tapi tiba-tiba terbangunkan, tersentuh, tergetarkan oleh sesuatu yang membuat dia akhirnya mencari cara, mencari akal untuk supaya kamu bisa kembali lagi sama dia. Atau minimal gimana caranya supaya kamu itu nggak bisa lupa sama dia, terus-terus mengingat dia, terus-terus berpikir tentang dia, atau terus merasakan bahwa dia adalah seseorang yang the best one buat kamu. Itu dia. Ya, tapi dia lakukan ini karena ada maksud terselubung, karena aku ngelihat di sini ada something. Jadi ini mungkin buat kalian-kalian yang selama ini biasanya menjadi support system atau biasanya paling banyak punya sumbangsih kepada hubungan kalian. Itu ya. Jadi temanya agak serem nih, ya. Kalau kalian sampai hari ini sulit banget melepaskan pikiran kalian terhadap diri dia, apalagi sampai mau melupakan dia aja sulit. Ya, it's mean aku melihat di sini dia ini melakukan suatu pergerakan di belakang kamu. Kita nggak tahu pergerakan itu apa, terus apa yang dia lakukan di belakang kamu. Kita cek yuk. Kita cek yuk. Apa sih yang dia lakukan di belakang kamu sampai kamu itu sulit banget melupakan dia? Oke, di sini ada Eight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Knight of Pentacle, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Sorry, kartunya jatuh. Kemudian di sini ada Devil, Capricorn. Kemudian ada Hermit, Virgo. Wow, kuat banget Virgo. Ada Hermit lagi. Kita lihat apa sih yang dia lakukan di belakang kamu, ya. Di sini dengan Eight of Pentacle. Aku melihat ada upaya yang ingin dia lakukan secara harfiah, secara realistis ya kalau yang ini. Dalam artian mungkin dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu atau ingin meningkatkan lagi kualitas hubungannya sama kamu, tapi memang dia menggunakan pihak ketiga. Artinya ini mungkin mencari informasi atau minta bantuan dari temannya yang kenal sama kamu, atau melakukan sesuatu dalam bentuk apa ya, misalnya akun fake juga bisa ya, atau kayak pura-pura jadi orang lain hanya untuk mengetahui keadaan kamu, atau apapun cara dia berkomunikasi tapi tidak menampilkan diri dia. Itu dia.
ya. Jadi dia mulai banyak mencari research atau informasi. Yang dia lakukan adalah dengan memberikan kode-kode dari pihak ketiga. Ada yang udah ngerasa belum di posisi itu, ya mungkin ada yang bertanya kabar atau apa, tapi ngasih-ngasih kode lewat teman atau lewat koneksi juga bisa, ya. Kemudian sini ada Page of Cup, ya. Yang aku lihat di sini beberapa di antara mereka melakukan afirmasi, ya. Afirmasi meluluhkan hati dan perasaan. Jadi artinya dalam diam dia mungkin dia melakukan yang namanya doa, ya, telepati, loa, atau apapun yang berkaitan dengan doa-doa, ritual-ritual, tapi dilakukan oleh diri sendiri. Nah, bisa jadi mungkin itu terkoneksi sama kalian sehingga memang kalian sulit banget melupakan dia. Ada getaran-getaran di waktu-waktu tertentu di mana kalian kembali terkoneksi ingatan kalian, memori kalian terhadap situasi masa lalu kalian. Itu. Ya, kemudian sini ada Knight of Pentacle, ya. Yang aku lihat di sini mulai kayak melakukan suatu action tapi secara diam-diam. Action ini lebih kepada supaya kamu tidak jatuh hati kepada orang lain, supaya kamu tidak terlibat dengan orang lain, supaya kamu tetap fokus sama dia. Ini dua gambaran tentang mungkin dia menjadi dualitas dalam diri dia, ya, pura-pura suka sama kamu dengan sosok yang lain, bisa jadi pakai tadi. Ini kayaknya yang jatuhnya ke LDR nih atau ke virtual, ya, dengan dualitas tadi sehingga nanti dia melakukan sisi jelek dari orang yang baru dia kenal tadi, yang baru kamu kenal tadi dengan akun barunya tadi. Jadi dari situ nanti akhirnya kamu males sama dia, ilfeel, akhirnya kamu kembali lagi kepikiran sama dia. Seperti itu. Ini caranya memang cara benar-benar realita tanpa ada kaitan sama afirmasi atau apapun. Tapi ujung-ujungnya supaya kamu tidak bisa jatuh hati sama orang lain. Ujung-ujungnya ingatan kamu balik lagi ke dia. Yang nggak tahu strategi atau triknya seperti apa, ya. Kemudian sini ada Devil, ini yang paling parah. Yang dia lakukan di belakang kamu adalah menggunakan pihak ketiga. Ya, bisa jadi mungkin orang pintar, paranormal, ya, atau orang-orang di mana bisa menyampaikan atau menjadi perantara, menyampaikan pesan apa yang menjadi hasrat dia, supaya kamu misalnya jadi nggak jatuh hati ke orang lain, atau kamu jadinya keinget dia terus, atau bahkan sejelek-jeleknya, ya, supaya kamu akhirnya nggak benar-benar kayak nggak laku emang jualan ya. Kayak kamu pokoknya udah nggak bisa aja sama orang lain supaya kamu tuh pikirannya udah terkunci aja sama dia. Seperti itu, ya. Ini ada yang menggunakan dari sisi gelap. Jadi kayak misalnya kan witch itu ada dua tuh, yang dark side, ada yang white light, ya, atau yang katakanlah paranormal putih, paranormal hitam. Ini nggak tanggung-tanggung nih. Ada yang menggunakan langsung komplit dua, devil sama hermit. Hermit banyak yang menggunakan orang pintar dalam artian mungkin dia yang di sisi putih. Entah biasanya apa ya, pakai orang yang, ya, pokoknya dia nggak menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam. Jadi kayak mungkin ritual dalam bentuk doa-doa, ya, air suci mungkin, yang mungkin saja ditabur ke rumah kamu, disiram ke rumah kamu. Cuman kalau yang ini hati-hati, ada yang menggunakan sampai pakai ilmu hitam. Itu yang dia lakukan di belakang kamu. Lumayan mengerikan di tiga ini, tapi yang paling bagus tadi, ya, dia melakukan doa dan pengharapan untuk dirinya bukan untuk dirinya sendiri, menggunakan dirinya sendiri. Jadi dia mungkin sebelum tidur doa, ya, mungkin sebelum tidur dia telepati kamu, makanya kamu jadi sulit untuk melupakan dia. Kita lihat alasannya, ya, kenapa dia melakukan hal ini. Ini kan sebenarnya menyusahkan kamu. Alasan dia melakukan sesuatu di belakang kamu itu apa? Oke, di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Fool. Kemudian ada Page of Pentacle, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Koin semua nih, ay. Hati-hati kalian, ya. Antisipasi.
Kemudian di sini ada Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Alasan dia melakukan hal tersebut ke kamu karena ada ambisi yang tidak tercapai, ada harapan yang tidak kesampaian, atau ambisi-ambisi yang dia kejar di luar sana tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dan dia sadar pada akhirnya selama ini yang loyalitasnya tinggi, yang memberikan kesetiaan besar terhadap diri dia itu siapa? Kamu. Makanya jadi pengen balik lagi. Tapi dia lebih memilih untuk kenapa bisa kalau nggak pakai ribet kenapa nggak bisa gitu. Aku sulit jelasinnya ya. Jadi kayak kenapa sih dia nggak datang aja gitu gujuk-gujuk minta maaf, kita baikan, kali ini aku ampun deh, tobat deh, nggak bikin lagi, nggak ngulang. Tapi nggak mau karena tadi masih berjibaku atau masih berkecimpung sama ego ya, sama rasa malu, sama kayak nggak mau direndahkan karena dia adalah seseorang yang mungkin harga diri itu adalah harga mati buat dia. Ya, alasan dia melakukan sesuatu karena masih pengen new beginning sama kamu, masih pengen mengawali lagi, memulai lagi circle atau siklus dalam hubungan kalian. Artinya belum benar-benar total pengen berpisah. Atau kalaupun kemarin berpisah ya memang karena sudah terjadi penyesalan, karena sudah nggak ada pilihan lagi, atau karena udah nggak mau orang lain di luar sana yang dikadalin sama dia, atau dibohongin, atau ditipu-tipu sama dia. Kayak udah kehabisan akal aja dia di sini. Kadang-kadang dari kehabisan akal itu barulah dia kepikiran lagi dari seseorang yang paling tulus itu siapa, yang loyalitasnya tinggi itu siapa. Itu, ya. Kemudian sini ada Page of Pentacles nih. Ya, alasan dia melakukan itu sebenarnya pengen menyatakan penyesalannya, pengen mengakui atau pengen membuat satu validasi tapi secara tidak langsung. Jadi nanti ketika kalian sudah terkoneksi lagi sama dia, kalian sudah balik lagi ke dia, atau kalian yang memohon kepada dia, nanti ada momentum tertentu di mana kayak situasinya udah adem, mungkin dia yang akan melakukan validasi tersebut. Cuman ya tadi secara tidak langsung, ya. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Karena kamu yang suka cuman kamu yang bisa bikin dia nyaman. Cuman kamu yang bisa mengerti dia, cuman kamu yang bisa memahami dia atau menuruti apa yang menjadi keinginan-keinginan dia. Ya nggak heran kalau akhirnya ujung-ujungnya mau balik lagi ke kamu. Ujung-ujungnya mau datang lagi ke kamu. Dan di sini juga aku lihat kenapa dia alasannya melakukan hal tersebut karena ada Eight of Swords. Ya, masih belum bisa lepas sih sebenarnya dari bayang-bayang kamu. Masih belum bisa lepas juga dengan apa yang sudah kalian lewati bersama selama ini. Jadi kadang-kadang ada orang ketika bersama tuh sulit untuk menghargai, sulit untuk menilai bahwa cinta ini besarnya seperti apa. Karena mungkin dekat itu yang dilihat ya aibnya aja. Ibarat kata orang kalau dekat itu bau tai, kalau jauh itu baru bau kembang. Seperti itu. Kita cek yuk perasaan dia. Ya, jadi alasan dia melakukan hal-hal tersebut karena memang masih punya banyak kepentingan sih sama kamu. Jadi yang masih pure sayang cinta ada, tapi persentasenya kecil ya, Ai. Oke, kita lihat ya perasaan dia ke kamu. Nggak pakai lama ya, udah 33 menit ternyata. Nanti kepanjangan kayak drakor. Oke, perasaan dia ke kamu di sini ada King of Swords, ya, masih maju mundur, pingin maju tapi masih bertahan dengan tadi ya posisi dia, apapun yang membuat dia bertahan. Perasaannya kayak masih mikir-mikir sebenarnya di sini. Kemudian di sini ada The World, perasaannya belum bisa lepas dari kamu, ya. Kenapa? Karena memang circle kalian belum putus. Nggak tahu apakah kalian memang ikatannya twin flame atau jenis-jenis hubungan yang apa ya, masih belum tuntas penyelesaian satu sama lain. Entah ini secara nyata di dunia ini atau secara spiritual, entah dia past life-nya kamu atau memang ada hutang-hutang karma yang masih kalian tuntasin sama-sama. But itu flashback di belakangnya. Dengan The World ini perasaannya belum bisa lepas dari kamu, ya, masih sering teringat atau memang circle-nya masih sama kamu. Kemudian di sini perasaannya ke kamu ada Justice, ya. Perasaannya kalau aku lihat ada final decision yang sudah dia buat mungkin atau ingin dia lakukan, tapi memang masih pakai pertimbangan. Jadi perasaannya memang masih agak maju mundur sih.
kayak sudah terlanjur banyak memakan sesuatu atau mengambil sesuatu dari kalian, sehingga untuk yang terakhir kali ini atau yang untuk kali ini tuh untuk melakukan tuh kayak agak berat banget dia. Ya, mungkin dia sudah sadar, sudah paham akhirnya dengan kesalahan-kesalahan dia juga bisa. Ada Ace of Cup, perasaan dia ke kamu ingin dia mulai lagi. Perasaannya penuh, satu gentong ay. Ini gentong ya, bukan cup. Jadi kalau aku lihat perasaannya sih kalau ke kalian itu ya memang masih ada. Bahkan pengen new beginning, Ace of Cup, mulai cinta baru lagi, sayang-sayangan baru lagi. Oke, last one. Perasaannya ke kalian ada Ace of Pentacle. So, udahlah, SS ya, pengen memulai babak baru, ingin menyatakan penyesalan, ingin dibuka kembali pintu gerbang, pintu maaf, pintu-pintu yang lainnya juga, pintu apa ya, pintu bank juga kalau perlu dibuka sekalian. Oke, bottom of the deck energi dia. Di sini ada Ace of Wands. Ya. Tuh, lagi banyak berdoa malam hari pakai lilin. Gak apa-apa ay kalau dia mau balik ya. Kalian jaga lilin, dia suruh ngepet. Jadi kalian sama-sama punya keuntungan. Ya, ini dia. Banyak melakukan ritual malam-malam doa. Ini juga ritual melihat, mengamati kalian. So, ini 3 kartu SSS ya. Jadi ini orang memang benar-benar pengen balik, pengen mengawali lagi hubungan sama kalian. Ini apa tadi? Ada 2 of Wands. Lagi galau dia milih. Oke, kita lihat zodiak. Mau ketawa aku lihat orang ini. Ada Sagittarius, ada Gemini, ada Leo, ada Taurus, ada Cancer, ada Aries. Atau maksudnya Virgo. Oh ya, kalau aku lihat sih dari yang nonton semua ini, aku nggak tahu nanti berapa puluh ribu yang nonton, berapa belas ribu. 60% ya, 60% mereka ada menggunakan ritual-ritual tertentu untuk membuat kalian nggak bisa melupakan dia. Ya, kalau yang 40% masih di batas realistis. Jadi kayak kalaupun masih pengen kalian datang, tapi dia masih menggunakan cara-cara yang logika atau cara-cara yang membuat kalian itu nggak bisa lupa dia, tapi dalam artian ya mungkin tebar pesona. Tunggu dulu ay. Seret tenggorokan aku. Minum ya. Oke, ada J, R, X, W, N, K, ada F, ada P, D, ada Z, C, G, ada O. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 16, 28, 20, 14, 9, 1, 8, 25, 15, 13, bottom of the deck-nya 24. Untung udah di ujung. Apa ini? Kita lihat pesan buat kalian. Ini aku udah tinggal dikit, nggak usah shuffle-shuffle. Saatnya mundur selangkah untuk fokus pada diri sendiri dan menghabiskan waktu dengan dirimu. Alihkan pikiranmu pada hal-hal yang positif. Ini adalah saatnya kamu mencintai diri kamu sendiri. Kemudian ada penggoda. Seseorang telah bermain di belakangmu, dia sedang menghadirkan sosok lain selain kamu. Hati-hati kalau yang lagi bersama. Atau itu kisah masa lalu juga bisa. Kemudian lihat dirimu lebih dalam, introspeksi dan pikirkan lagi apa yang menyebabkanmu menjadi seperti ini. Itu dia ayahku semua readingan kita malam ini. Semoga menemani malam minggu kalian. Oke, semoga bermanfaat, tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih udah menonton. Bye.